Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ikhwan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan dengan judul Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi penggelapan cukai rokok. Untuk pengertian pajak, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarnya. Para ahli seperti Rohmat Suimitro dan PJ.A. Adriani menegaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan demikian, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian, tujuan dan fungsi pajak. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem keuangan negara. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budgeter, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur atau reguleren untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur konsumsi barang tertentu, termasuk rokok, guna menjaga keseimbangan ekonomi serta melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian jenis-jenis pajak di Indonesia. Di Indonesia, pajak dibedakan berdasarkan lembaga pemungutnya menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Cukai rokok termasuk pajak pusat karena pengelolaannya berada di bawah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian latar belakang masalah. Cukai rokok merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara yang signifikan. Namun tingginya tarif cukai seringkali mendorong munculnya praktik penggelapan seperti produksi rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, serta distribusi ilegal. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merusak sistem persaingan usaha dan memperhambat tujuan pengendalian konsumsi rokok. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi penggelapan cukai rokok. Tujuan penulisannya adalah untuk mendeskripsikan tahapan kebijakan, strategi penindakan, serta perkembangan pendekatan yang dilakukan DJBC dalam menanggapi praktik penggelapan tersebut. Untuk identifikasi masalah dan penggelapan cukai rokok menimbulkan berbagai permasalahan perpajakan, terutama kebocoran penerimaan negara ketika rokok legal beredar tanpa membayar cukai. Negara kehilangan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan layanan publik. Selain itu, praktik ini menimbulkan ketidakadilan karena pelaku usaha legal harus menanggung beban cukai yang tinggi, sementara pelaku ilegal tidak. Untuk di dampak ekonomi dan sosial, peredaran rokok ilegal menciptakan distorsi harga di pasar karena produk ilegal dijual lebih murah. Hal ini mengganggu persaingan usaha yang sehat dan melemahkan industri rokok legal. Dari sisi sosial, rokok ilegal yang tidak terkendali dapat mengakibatkan konsumsi masyarakat karena harganya lebih murah, sehingga berdampak pada meningkatnya resiko kesehatan. Untuk kelemahan pengawasan, meskipun pengawasan telah dilakukan secara intensif, tantangan tetap ada. Luasnya pemalsuan pita cukai menjadi kendala dalam pengawasan. Selain itu, kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap kewajiban cukai juga turut berkontribusi pada tingginya pelanggaran. Untuk peraturan yang dilanggar, penggelapan cukai rokok melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, khususnya pada pasal 50 mengenai produksi tanpa izin dan pasal 54 mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai. Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip kepatuhan perpajakan sehingga diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh kasusnya ini ada di Grobogan. Dalam kasus di Grobogan tahun 2023, aparat bea cukai berhasil menggagalkan peredaran ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai. Rokok tersebut diproduksi tanpa izin resmi dan diedarkan secara ilegal, sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan terus dilakukan oleh pemerintah.
Untuk analisis putusan pengadilan, dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 54 Undang-Undang Cukai. Hakim menjatuhkan hukuman penjara serta denda yang nilainya 2 kali lipat dari kerugian negara. Putusan ini mencerminkan bahwa penggelapan cukai merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenakan sanksi pidana dan denda berat. Perhitungan cukai yang hilang, sebagai contoh perhitungan, apabila ditemukan 2.500.000 batang rokok ilegal dengan tarif cukai 700 per batang, maka kerugian negara dihitung dengan mengalihkan jumlah batang dengan tarif cukai. Hasilnya adalah 1.750.000.000 rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa setiap batang rokok ilegal memiliki nilai kerugian yang fiskal yang nyata bagi negara. Kerugian akibat penggelapan cukai tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga menghambat fungsi pajak sebagai alat pengatur konsumsi. Ketika rokok ilegal beredar bebas dengan harga murah, tujuan pengendalian konsumsi tidak tercapai dan beban kesehatan masyarakat dapat meningkat. Untuk rekomendasi kebijakan, untuk memperkuat peran DJBC, diperlukan pemanfaatan teknologi seperti sistem pelacakan digital dan analisis data untuk mendeteksi distribusi ilegal. Selain itu, kerjasama lintas lembaga dan peningkatan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat juga menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, penggelapan cukai rokok merupakan masalah serius yang berdampak pada penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pemburuan kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan penggelapan cukai harus dilakukan secara tegas, sistematis, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.